Tidak boleh ngerangkep. Tidak boleh ngerangkep tuh kata Pak Jokowi itu. Pak Erlangga ini kan di dalam sudah menjadi menteri. Ini kan tinggal berapa? Tinggal 1 tahun saja ada praktis ini kita, iya kan? Kalau ditaruh orang baru, belajar itu pada 6 bulan. Kalau nggak cepat bisa setahun. Tuh Pak Yusuf Kalla juga ada itu ya. Itu Pak Yusuf Kalla juga ada. Ya kan Pak Yusuf juga pernah ngomong kan negara kalau dipimpin Jokowi gimana. Sekarang juga ngomong gimana. Aduh. Politikus ini ada yang konsisten gak sih? Ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap selalu terpal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya tentang Metro TV guys. Ya, Metro TV ini kan dulu adalah salah satu stasiun TV pendukung rezim ya. Semenjak ini pemilu 2024, wacana pemilu 2024 ini Pak Surya Paloh mendukung Anies Baswedan. Wah, sekarang beritanya jadi udah mulai terang-terangan kayaknya dalam tanda kutip ya menyerang Pak Jokowi. Kita lihat sama-sama yuk guys yuk. Keren nih, tapi bentar gue nyalain dulu rokok gue. Siapin kopi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena rangkap jabatan di era pemerintahan Presiden Jokowi makin menjadi. Rangkap jabatan di era Jokowi makin menjadi. Lu dengar tuh, pedas nggak Metro? Pedas. 2020 misalnya, Ombudsman RI merilis temuan adanya 397 komisaris BUMN yang terindikasi rangkap jabatan. Ditambah lagi 167 komisaris anak perusahaan BUMN yang Tuh, komisaris tuh. Ya, gua sampai pernah tuh diserang sama komisaris ya, dalam tanda kutip dibilang bajingan tengik sama Dede Budiarto. Dek, lu komisaris, Dek. Ada waktunya. Tapi nih, balik sini nih. Waduh. juga terindikasi rangkap jabatan. Ombudsman kemudian melakukan pendalaman bersama KPK terhadap 281 komisaris yang aktif. 281 komisaris yang aktif yang diduga rangkap jabatan ini ya. Waduh. Hasilnya 138 orang atau 49% tidak memiliki kompetensi sesuai jabatan. Tidak punya kompetensi sesuai jabatan. 130 orang, pantas aja BUMN banyak yang rugi. Erick Thohir gimana nih? Gimana dong? Pantas aja, itu BUMN yang gaji rakyat juga ya? Ditemukan pula 91 orang atau 32% berpotensi konflik kepentingan karena berasal dari kelompok relawan politik
Bank BUMN, TNI dan Polri aktif, serta ASN aktif. Pantes saja, nggak sedikit juga yang namanya komisaris itu merasa buzzer ya. Pantes, gua seneng gua berita Metro kali ini. Ya. Pantes ada ya komisaris rasa buzzer, ada nggak? Ada kemarin ya. Di awal masa jabatan, Presiden Joko Widodo Bentar dulu, tadi tulisannya keren loh. Di awal masa jabatan, Presiden yang tidak konsisten. Nih. Presiden yang tidak konsisten. Waduh. Di awal masa jabatan. Presiden Joko Widodo sempat tegas menolak rangkap jabatan. Sikap Memang di awal jabatan pernah tegas menolak rangkap jabatan. Benar. Joko Widodo itu bahkan bertentangan dengan parpol pendukung dan wakil presidennya sendiri yang lebih permisif terhadap rangkap jabatan. Saat itu, 3 menteri bahkan harus rela melepas jabatan strategis di parpol demi menjadi pembantu Jokowi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mundur dari jabatan Sekjen PDIP. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri juga memilih mundur dari jabatan Sekjen PKB. Bahkan Menko Polhukam Wiranto rela melepas kursi Ketua Umum Partai Hanura. Tuh, nggak boleh rangkap jabatan di awal. Boleh dibilang isu dele sore tempe kayak ini? Boleh nggak? Tidak boleh ngerangkep. Tidak boleh ngerangkep tuh kata Pak Jokowi itu. Ya Pak, nggak boleh. Jabatan nggak boleh, itu 2014. Kerja di satu tempat aja belum tentu bener kok. Kerja di satu tempat aja belum tentu benar kok. Pak, dulu itu ya Pak. Nih kopi dulu kita. Namun saat Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setia Novanto, komitmen Joko Widodo menolak rangkap jabatan menguap tak bersisa. Menguap tak bersisa waktu Erlangga Hartarto, ayo. Saat itu, Joko Widodo beralasan posisi Menteri Perindustrian adalah jabatan strategis sehingga mengganti di tengah jalan dapat mengganggu roda pemerintahan. Jadi awalnya begitu, ya, lu lihat nih politik nih, asik. Lanjut. Pak Erlangga ini kan di dalam sudah menjadi menteri. Ini kan tinggal berapa? Tinggal 1 tahun saja ada praktis ini kita, iya kan? Kalau ditaruh orang baru, lah jadi pada 6 bulan. Kalau nggak cepat bisa setahun. Tuh. Pak Yusuf Kalla juga ada itu ya. Itu Pak Yusuf Kalla juga ada. Ya kan Pak Yusuf juga pernah ngomong kan negara kalau dipimpin Jokowi gimana. Sekarang juga ngomong gimana. Aduh. Politikus ini ada yang konsisten gak sih? Iya. Politikus ada yang konsisten gak? Pak Surya Paloh aja Metro nih. Metro yang meriah ini nih. Dulu gimana? Masih banyak berita-berita Metro. Iya. Terus masalah dugaan kecurangan pemilu 2019 tuh gimana? Bodoh. Emang susah kita mau lihat politikus itu konsisten, istiqomah tuh. Emang berat Pak istiqomah itu Pak. Menguasai itu, dan kita lihat memang di Kementerian Perindustrian Pak Erlangga itu betul-betul menguasai dan mengerti betul. Pada 2021, Presiden Joko Widodo bahkan mendukung rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia. Rangkapnya mantas aja anak UI sekarang nggak kritis ya, kurang kritis daya. Mau dibilang nggak kritis ntar marah lagi anak UI. Jangan tetap kritis gitu ya. Ini tapi rektor lu rangkap jabatan. Ari Kunchoro yang berstatus Wakil Komisaris Bank Rakyat Indonesia. Wakil Komisaris Bank Rakyat Indonesia nih mukanya nih. Bapak nih jago bapak nih rangkap jabatan. Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2021 tentang statuta UI yang menganulir PP nomor 68 tahun 2013. Dalam PP yang lama,
rektor, dan wakil rektor UI dilarang rangkap jabatan. Bahkan sekarang dihapus, boleh rangkap jabatan. Mana tadi yang bilang itu kerja di satu tempat aja belum tentu. Ini ngopi Pak. Pada masa jabatan Presiden Joko Widodo yang kedua, sikap anti rangkap jabatan hilang tak bersisa. Beberapa menteri yang dipilih adalah elit parpol, bahkan ketua umum. Nah, hilang tak bersisa. Yang 2014 yang ngomong itu tadi hilang. Ya udahlah. Yang percaya aja ya. Rangkap jabatan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali jadi sorotan saat Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua PSSI. Inilah nih Erick Thohir, BUMN-nya aja begitu. Erick Thohir, aduh udahlah ya Allah. Begini amat ya politikus kita ya. Rakyat apa kabar? Menurut Joko Widodo, rangkap jabatan tidak masalah selama mampu mengatur waktu dengan baik. Rangkap jabatan nggak masalah selama bisa mengatur waktu dengan baik. Mana tadi yang ngomong kerja di satu tempat aja belum tentu. Sekarang mau rangkap jabatan nggak masalah. Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya, karena kita kan juga tahu Pak Basuki itu juga menjadi ketua Dayung, bisa. Pak Erlangga juga jadi ketua WUSU, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PAS, bisa. Pak Luhut lagi, banyak banget itu jabatannya ya. Banyak banget itu. Pak Prabowo juga jadi ketua Pencaksilat, bisa. Ya. Udah ya. Jadi ya begitu guys, kita mau bilang presiden kita ini isu delep sore tempe. Kalau kita bilang begitu nanti tersinggung, serba salah. Tapi beliau juga yang bilang 2014 itu beliau pernah bilang bahwasannya nggak boleh rangkap jabatan, sekarang bahkan mendukung. Jadi ya inilah politikus, bahkan Metro TV nih. Metro TV nih, Metro yang lagi kita bahas nih. Ya dulu luar biasa Pak Jokowi, sekarang disebut presiden yang tidak konsisten. Dah gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsisten atau istiqomah itu memang sulit, Lu mau berharap pejabat kita bisa konsisten? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk.
Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.